Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para viewer yang budiman dan anak-anakku sekalian yang berbahagia, berjumpa lagi kita di dalam Ramadan berkisah, Ramadan penuh hikmah dan berkah. Kali ini bersama Teacher Latif, kita akan membahas satu karakter positif yang temanya adalah justice atau keadilan. Ya, tentunya kita akan belajar dari seorang tokoh yang sangat masyhur pada zamannya. Beliau adalah Iyas Al-Muzani rahimahullah. Pada waktu kecil, Iyas panggilannya ya, bersama keluarga tinggal di Basrah, sebuah kota, salah satu kota terbesar kedua di Irak pada waktu itu ya. Iyas ini sejak kecil dikenal sebagai sosok pribadi yang sangat cerdas. Ia gemar menuntut ilmu, gemar belajar. Ya, diriwayatkan pada satu ketika usianya baru menjelang 7 tahun, Iyas ini belajar di sekolah yang diasuh gurunya. Ya, gurunya ini orang Yahudi. Ya, Iyas belajar di sekolah tersebut. Ya, dia berangkat pagi-pagi sekali. Nah, satu ketika Iyas mendengar guru Yahudinya ini sedang bercakap-cakap ya dengan orang-orang di sekitar, di mana gurunya ini membicarakan persoalan agama. Nah, gurunya ini mengatakan demikian. Sungguh mengherankan nih, orang-orang Islam itu ya dirinya mengklaim bahwa kelak di surga mereka ini akan makan, minum ya dengan bebas, dan anehnya tidak membuang air besar, artinya tidak mengeluarkan kotoran. Sungguh mengherankan, katanya begitu ya. Ya, yang lain-lain tertawa ya. Kemudian Iyas yang menyimak pembicaraan ini mulai datang dan dia mohon izin kepada gurunya, bolehkah wahai guru, saya menyampaikan pendapat saya terkait topik yang sedang kalian perbincangkan saat ini. Nah, gurunya mengizinkan, silakan. Ya, sebelumnya Iyas mohon izin. Iyas bertanya, wahai guru, apakah semua makanan yang kita makan di dunia ini itu semuanya akan dibuang menjadi kotoran? Gurunya menjawab tidak, Iyas. Ya. Terus Iyas bertanya lagi, lalu kemana perginya makanan yang kita makan tadi? Nah, gurunya menjawab, makanan yang kita makan sebagian besar diproses oleh pencernaan kita, ya. Kemudian diolah menjadi nutrisi untuk tubuh kita, diubah menjadi energi untuk jasmani. Sedangkan sisanya, sampah yang tidak terpakai itu dibuang pada saat kita buang air. Nah, kemudian Iyas bertanya kembali, jikalau demikian, wahai guru, bukankah tidak mungkin, nggak mustahil kalau besok ya di surga kita makan dan seluruhnya 100% makanan itu diserap oleh tubuh kita, diubah menjadi energi sehingga tidak tersisa lagi untuk dibuang. Oh, gurunya mikir ini ya, anak ini anak yang kritis ya. Kemudian Iyas bertanya, apa dasarnya guru mengingkari hal tersebut? Ternyata gurunya tidak bisa menjawab ya. Bahkan gurunya memuji Iyas ini yang masih kecil,
tapi pikirannya bisa sejauh itu, pandangannya luar biasa. Nah, kelak Iyas ketika dewasa, ini pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, beliau ini diangkat menjadi seorang hakim, ya, karena beliau luas ilmunya, luas pengetahuannya, dan semuanya berdasarkan Al-Quran hadis, ya, berdasarkan syariat. Maka beliau bisa memutus setiap perkara ini dengan adil. Iyas Al-Muzani rahimahullah dijuluki sebagai hakim yang dia menjunjung tinggi keadilan, kebenaran, kejujuran. Nah, ada satu kisah yang menarik ketika Iyas ini mengusut sebuah perkara sengketa antara seorang petani yang miskin yang bersengketa dengan seorang bangsawan yang kaya raya. Apa yang dipermasalahkan? Yaitu tanah sawah yang menjadi mata pencaharian petani miskin tersebut dirampas, ya, dirampas secara ilegal. Ya, akhirnya petani tersebut menuntut, ya, mengadukan persoalan ini ke meja hakim. Nah, Iyas mengusut setelah dikumpulkan bukti-bukti yang cukup, kemudian ya disidangkan perkara tersebut. Nah, Iyas ini sempat ya mau disuap oleh salah satu pihak yang berperkara, yaitu bangsawan yang kaya raya tadi, mau disuap ya supaya dimenangkan perkaranya begitu. Tapi Iyas dengan halus menolak, ya, karena Iyas ingin memutuskan setiap persengketaan, setiap sengketa itu dengan seadil-adilnya. Nah, setelah bukti-bukti cukup, ternyata ya Iyas memutuskan petani yang miskin ini yang menang. Oh, mendengar seperti ini ya, bangsawan yang kaya raya tadi marah, ya, dia marah, dia mengancam. Tapi Iyas tidak takut diancam, ya. Iyas lebih takut kalau Allah nanti murka kepadanya karena dia berbuat tidak adil. Maka Iyas ya dalam hal ini memutus perkaranya berdasarkan ya keadilan, justice. Nah, anak-anak yang berbahagia, kita bisa mencontoh teladan dari Iyas Al-Muzani rahimahullah tentang keadilannya. Ya, mudah-mudahan kisah, sepenggal kisah yang sederhana ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.